Lah, adab zikir yang pertama ketika sebelum zikir, adab zikir ya yang pertama, yang menerangkan sebelum itu pertama taubat nasuha. Adabnya zikir itu apa? Taubat nasuha terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud taubat nasuha? Yakni taubat dari segala sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi diri seseorang. Entah itu dari ucapan, entah itu dari perbuatan maupun dari keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang semestinya itu tidak diperlukan, itu juga apa? Ditaubati. Masalahnya kita itu keinginannya itu sangat banyak. Pengen iki. Menurut para ulama sufi, ngono iku ya perlu apa? Ditaubati. Kakean karep itu apa? Para ulama sufi menganggap orang memiliki banyak keinginan itu adalah sesuatu kesalahan. Nah, pengen iki. Oke. Tadi syarat pertama zikir itu apa? Sebelum zikir taubat. Mudahnya taubat itu aplikasinya adalah membaca istighfar. Coba kita analisis, kita angan-angan. Hadratus Syekh di Faratun Nuriyah sebelum zikir la ilaha illallah itu kan diam sejenak. Apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali. Sesuai apa tidak dengan apalnya Hadratus Syekh? Jadi adab zikir yang pertama sebelum zikir itu adalah taubat. Di amalinya Hadratus Syekh sebelum zikir itu membaca apa? Istighfar terlebih dahulu sebagai ranah pertaubatan diri seseorang. Itu apakah kemudian la ilaha illallah syarikalah pindah posisi itu mulai nempo kiri, apakah langsung tiba-tiba la ilaha illallah? Apa diam dulu? Diam dulu kan? Apa yang dibaca? Istighfar. Nah, ini adalah sebagai ranah taubat. Adab yang kedua sebelum zikir itu apa? Mandi atau wudhu minimal. Jangan nggak bisa, misalkan mau zikir bidat tiba-tiba nggak punya wudhu langsung naik masjid. Itu apa? Tidak menetapi adabnya zikir. Misalkan jangan kalau Ramadan ya mau zikir bidat, ya apa minimal apa? Wudhu terlebih dahulu. Syukur-syukur mandi. Tidak hanya itu, menggunakan wangi-wangian buat pakaian maupun wangi-wangian yang di mulut. Adab yang ketiga, kalau mau zikir jangan langsung zikir, tapi tenangkan terlebih dahulu, konsentrasi, pusatkan perhatian. Aplikasinya gini, misal gini ya, zikir tempo sebelah kiri ya, itu apa? Kalau ada tulisnya apa? Baca apa? Astagfirullah Rabbi, astagfirullahaladzim sebagai apa? Ranah taubat. Setelah itu jangan langsung, pokoknya jangan langsung zikir. Tenangkan terlebih dahulu, konsentrasi dulu. Ya kayak gini ya, anteng. Kayak gini. Lah, setelah itu dalam konsentrasinya itu jangan konsentrasi terhadap yang lain, tapi sambil mikir-mikir, sambil hadirkan dalam hati lafaz apa? Allah atau kalau hadratus itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokoknya konsentrasi apa? Allah. Jangan langsung, jangan astagfirullahaladzim, langsung tiba-tiba la ilaha illallah, salah. Istighfar dulu santai, kemudian Allah. Pusatkan konsentrasi pada apa? Kalimat Allah. B. Sampai kapan? Sampai hatinya apa ya? Tertrigger itu, terpancing sampai connect apa? Nyantol ya gitu ya. Kalau misalkan orang nyari sinyal itu sampai dapat sinyalnya gitu loh. Kalau HP nggak dapat sinyal itu cari koneksinya terlebih dahulu gitu loh. Sampai apa? Koneksi. Artinya sudah sampai konsentrasi. Lah, kalau sudah konsentrasi baru dikira apa? La ilaha illallah. Itu ya. Lah, la ilaha illallah pertama jangan langsung banter. Santai. La ilaha illallah. Santai dulu. Jangan apa? Tiba-tiba la ilaha illallah. Apa nih? Orang ada pemanasannya belas itu. Motor gak ada pemanasannya, mesin sempat rusak ora. Nah, motor cara naikannya harus apa? Dipanasi terlebih dahulu. Pun juga demikian di zikir. Nah itu sebelum zikir kemudian baca istighfar, baca Allah itu sebagai ranah apa? Pemanasan. Yang keempat adab zikir itu adalah memiliki semangatnya sebagaimana semangatnya guru. Jadi apa? Adab zikir itu yang keempat adalah apa? Memiliki semangat yang luhur sebagaimana semangatnya seorang guru. Caranya bagaimana? Sebelum zikir bayangkan sosok guru mursyid itu
berada di hadapannya, atau bayangkan di antara kedua matanya, atau di mana ini istilahnya apa, kening. Kening itu ini apa nih? Ini apa ini namanya nih? Bukan pada sini, ini loh. Ini apa? Ya, jadi bayangkan sosok guru itu berada di hadapan antara kedua matanya. Bayangkan misalkan kita ikutnya thariqatnya Hadratus Syekh, ya bayangkan sosok Hadratus Syekh itu ada di depan kita. Sebelum dikir apa? Bayangkan sosok guru mursyid berada di hadapan kedua mata kita. Sehingga guru mursyid ini sosok orang yang menuntun perjalanannya seorang murid dalam berzikir. Jadi berzikir itu seakan-akan ada yang nuntun. Jadi sebelum zikir itu tenang dulu kan, tenang sambil konsentrasi. Bayangkan ada sosok mursyid di depan kita, bayangkan hadapannya Hadratus Syekh. Lah gitu, kayak gitu. Sehingga sebelum zikir itu apa, membayangkan sosok guru terlebih dahulu, kayak guru mursyid itu ada di hadapan kita. Inilah yang kemudian dinamakan Robito. Robito itu bagaimana menghadirkan sosok guru ketika mau zikir atau sedang berzikir, sehingga guru mursyid itu sebagai sosok yang mendampingi dalam perjalanan zikirnya seseorang yang berzikir tadi. Jadi kalau misalkan kita ikut Hadratus Syekh sebelum zikir, bayangkan di hadapan kita itu ada siapa? Sosok Hadratus Syekh, gitu ya. Oke, sehingga Hadratus Syekh itu adalah orang yang menuntun dalam perjalanan zikir kita. Nah, yang adab kelima adalah seseorang murid itu, kan tadi apa dikatakan bagaimana adabnya itu apa, membayangkan sosok guru berada di hadapan dirinya ya. Nah, ketika menghadirkan sosok guru berada di hadapan dirinya sambil memiliki i'tiqad bahwa guru ini adalah orang yang mengantarkan saya hingga sampai Rasulullah, hingga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keyakinan yang demikian bahwa dengan guru mursyid ini zikir saya bakal disampaikan keharibaan Rasulullah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sosok guru mursyid, sosok guru itu adalah perantara antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Jadi